Perbedaan tampilan data Sirekap sebenarnya sudah bisa dideteksi oleh KPPS. Usai penghitungan suara 14 Februari lalu, petugas sudah kesulitan mengakses Sirekap. Tidak cuma sulit mengunggah foto Ceplano, petugas juga mendapati perbedaan data di aplikasi Sirekap. Kejanggalan Sirekap juga didapati oleh anggota KPPS TPS 26 di Kelurahan Joglo, Jakarta Barat. Perolehan paslon 02 naik dari 80 menjadi 720 suara. Namun di hari itu juga, ia melaporkan ke KPU/ID media sosial resmi milik KPU. Hingga esok harinya, data tersebut akhirnya berubah dan diperbaiki di website KPU. Ini kok bisa begini sistem? Apakah saya yang salah, apa sistem yang salah? Pas begitu saya kumpulin anggota TPS semua yang ada di 26 itu, sampai dibantu dengan TPS 25, kan berdekatan nih. Berarti bukan kesalahan di TPS. Penggelembungan suara yang sangat tidak wajar. Pemerhati pemilu Hadar Gumai menilai sistem rekapitulasi kali ini amburadul. Mantan anggota KPU periode 2012-2017 ini juga mempertanyakan uji efisiensi dan hasil audit dari sistem Sirekap yang dipilih oleh KPU. Sebenarnya publik sangat minim mengetahui tentang sistem ini. Itu jadi catatan juga karena biasanya organisasi saya NetGrid atau kelompok masyarakat sipil lainnya itu selalu diundang untuk memberikan masukan, mengikuti uji coba dan seterusnya. Tapi kali ini tidak gitu ya. Jadi kami juga cukup bingung kenapa kali ini demikian berantakannya gitu. Nah di sini sebenarnya tanggung jawab KPU untuk bisa menjawab kegelisahan atau bahkan spekulasi-spekulasi yang timbul tentang sistem ini. Dan seharusnya itu dilakukan misalnya oleh inisiatif Bawaslu misalnya, dengan mengajak ahli dan KPU harus membuka diri terhadap persoalan ini ya. Diketahui, teknologi Sirekap diadopsi KPU dari Institut Teknologi Bandung. KPU dan ITB sudah bekerja sama memanfaatkan teknologi ini sejak tahun 2019 silam. I-Rekap atau Sirekap juga sudah digunakan pada Pilkada serentak tahun 2020 lalu. Celakanya, saat Pilkada 2020 juga muncul beragam kendala di Sirekap. Saat simulasi kala itu, Sirekap juga salah membaca data. Hingga kini, baik KPU maupun ITB enggan membuka informasi ke publik berapa anggaran untuk pengadaan Sirekap. Namun yang jelas, pagu indikatif anggaran KPU tahun 2024 menyebut untuk sarana dan prasarana bidang teknologi informasi pemilu dan diklat teknis dialokasikan anggaran sebesar 370 miliar rupiah. Kemudian ketika mengubah memang ada catatan, itu yang sedang kami perbaiki. Dan kemudian ternyata ini gayung bersambut karena publik juga memberikan masukan yang sangat luas. Kami tidak menyatakan bahwa jumlahnya kecil ya. Dari data yang kami kurasi kan 0,sekian% yang anomali. Tapi data ya data. Dan yang jelas sistem kami menemukan dan kemudian mengkurasi. Yang jelas untuk publik juga biar tidak misleading dalam konteks informasi. Sampai sekarang komitmen KPU untuk unggah data tetap akan dilakukan secara berjenjang. Para pegiat keamanan siber meminta pemerintah segera mengaudit aplikasi Sirekap. Dengan begitu, tudingan-tudingan kecurangan yang ditujukan ke KPU bisa segera terjawab. Nah itu akan kita cek tuh, baris per barisnya, pemrograman itu benar nggak? Ada nggak yang diselewengkan? Ada nggak celah-celah yang digunakan? Misalkan pokoknya paslon ini ketika diinput datanya akan ditambahi 100 gitu misalkan. Gitu. Ada nggak kayak gitu? Nah itu harus dicek satu persatu. Dan itu ada sistemnya untuk melakukan itu. Sehingga kita bisa memastikan bahwa sistem Sirekap ini memang benar-benar clean, gitu, benar-benar clear, tidak ada rekayasa. Gitu. Ketua Cyberity Arief Kurniawan juga mendesak KPU segera menjawab dugaan menggunakan layanan cloud milik Alibaba yang servernya berada di Tiongkok, Prancis, dan Singapura. Sebab timnya juga mendapati data email
di web KPU maupun Sirekap diatur dan berada di luar Indonesia. Itu dan nama server 2 itu adanya di RRC. Lalu temuan kami divalidasi oleh KPU beberapa waktu lalu kemarin. KPU bilang begini, bahwa ada Content Delivery Network yang tugasnya meringankan beban server KPU. Dan itu benar, itu baik sekali ya. Saya tahu karena saya bekerja di bidang ini, saya sangat mengerti. Oh baik ini KPU memang. Tapi ada tapinya, ini Content Delivery Network, CDN yang mereka bilang itu ada di 3 negara. Tim pemenangan 01 menduga gaduh Sirekap 2024 disebabkan adanya input algoritma tertentu hingga menyebabkan penggelembungan suara pasangan calon atau paslon tertentu. Gugatan TSM kami nanti yang akan ke MK, di situ ada keterlibatan aparatur penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu. Dengan sekarang mereka tidak menanggapi laporan-laporan kita yang kita laporkan secara resmi dengan lengkapin bukti-bukti, itu menunjukkan bahwa Bawaslu dan KPU telah berpihak kepada paslon tertentu. Kemudian apa ada Pak bukti tertentu yang fakta yang telah dilaporkan ke Bawaslu mengenai kecurangan pemilu ini? Oh, banyak sekali. Ini kita kebetulan saya bawa, ini salah satunya, ya ini di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini saya ambil contoh, di Sampang, Madura, itu satu desa tidak ada TPS. Dan surat-suara sudah dicoblos semua. Dan itu rame di masyarakat. Masyarakatnya protes dan hampir terjadi kerusuhan di sana. Tapi oleh karena masih bisa dikondisikan, ditenangkan, masyarakat masih mau menerima, masyarakat minta ini diproses secara hukum. Wakil Ketua Umum Partai Hanura tidak menampik selama ini sudah mendengar selentingan-selentingan untuk pemenangan calon tertentu secara sistematis dan akhirnya terbukti saat pencoblosan digelar. Itu sebabnya Partai Hanura bulat sepakat akan menolak hasil Pilpres 2024. Nah, kalau kita melihat berbagai bentuk kecurangan, ini bisa dikategorikan kejahatan terhadap demokrasi. Ini yang saya menyebutnya kejahatan terhadap demokrasi yang paling najis di era reformasi. Anda bisa bayangkan bagaimana masyarakat mengalami intimidasi yang sangat dahsyat dari cabang-cabang kekuasaan, tidak hanya pusat sampai pada level bawah. Dan masyarakat yang menerima bantuan-bantuan atas nama program pemerintah itu seolah-olah mereka harus membalas dengan memberikan hak pilih mereka kepada pasangan tertentu. Nah, inilah pemilu yang paling brutal ya. Pemilu yang jelas-jelas demokrasi diaborsi. Nah, kejahatan demokrasi tentu tidak bisa ditolerir. Ada operasi khusus yang bekerja yang saya menyebutnya the power of invisible hand. Sekjen PDIP pun memiliki keputusan yang segaris bersama dengan partai koalisi pengusung Ganjar Mahfud akan menyoal kecurangan Pilpres 2024 di MK. Seluruh proses litigasi ke Mahkamah Konstitusi dipersiapkan dan banyak pakar yang bergabung, termasuk ada yang mampu mengukur voting behaviors dari aspek keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri. Tudingan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif jelas bukan hal yang sepele. KPU harus segera menjawab gamblang pertanyaan-pertanyaan publik agar tidak lagi-lagi terjerumus pelanggaran berat. Penyelenggara pemilu harus bisa menjamin pesta demokrasi 2024 berlangsung jujur, adil dan transparan serta bermartabat. Sebab bagaimanapun pemilu adalah pesta rakyat, bukan ajang bagi-bagi jatah kekuasaan antara pejabat dan kerabat. Stop curang-curang! Rakyat semua! Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.